Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Maka Hosana, sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Amin.
Ya, shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah deklarasikan firman Tuhan, kita sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Baik, waktunya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Marcel Sairang, SEMTH. Ya, beliau adalah mantan boyband yang sekarang sedang viral dengan kasus takjil war. Ya, baik. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Marcel Sairang yang akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan Pastor Marcel Sairang. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan. Iya. Iya, terima kasih. Shalom, terima kasih Pak Melki. Iya, Iya, shalom. Terima kasih. selamat pagi. Iya, ini cara memperkenalkan yang bikin saya deg-degan ini Pak Melki. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa jumpa dengan Shalom. saudara, keluarga besar Anastasis. Saya bernama Pendeta Marcel Takjil Sairang ya. Sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Melkianus. Iya. Puji Tuhan, saya senang bisa jumpa dengan saudara dan saya percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Amin. hati setiap kita. Dan saya percaya di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Saya rindu Amin, boleh amin. saudara, saya rindu Bapak saudara boleh sama-sama punya senyuman yang begitu indah seperti Pak Melki. Saya rindu sama-sama saudara Haleluya. dimanapun saudara. Walaupun mungkin banyak yang belum mandi, banyak yang belum sikat gigi mungkin juga, tapi senyumannya saya percaya luar biasa ya. Puji Tuhan. Iya. Boleh sama-sama boleh berikan senyuman, boleh saudara saling melihat yang ada di layar saudara sambil katakan, mari bersukacita dalam Tuhan. Mari Haleluya. bersukacita dalam Tuhan. Amin, Amin. puji Tuhan. Sukacita Tuhan luar biasa. Dan seperti yang tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pendeta Marcel Sairang dan saya melayani di Gereja Tiberias. Dan kita akan hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan. Saya senang bisa ada menjadi bagian di dalam Morning Prayer Anastasis. Saya percaya sekali lagi semua yang terhubung, semua yang ada di Zoom ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Boleh sama-sama kita katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Anak cucuku pasti Amin. diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bilang sama saya, kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Oke, sebelum kita Haleluya. akan memulaikan renungan kita di pagi hari yang indah ini, saya rindu sama-sama berdoa, kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang dahsyat luar biasa. Dan kami boleh melihat bukti kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, dan dengan ucapan syukur ini Tuhan, kami telah Tuhan menaikkan pujian di pagi hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan renungan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami doa urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan, layakkan tubuh-Mu sebagai misalnya Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup, bukan yang biasa, jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, keluarga besar, Morning Prayer Anastasis, semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus, yang siap diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Yuk, kita mau buka satu bagian Alkitab, yaitu di Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian pasalnya yang ke-26
ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Jika berkenan, saya rindu untuk Pastor Melki mungkin boleh izin membacakan buat kita itu di Kejadian Baik, 26 ayat 12 sampai 13. Izin Pak Melki. ya, baik. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Melki. Nah, kalau kita Terima kasih. perhatikan, ini bicara tentang kisah seorang Ishak. Nah, bicara tentang Ishak, di situ dikatakan ayat 13 menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kekayaan yang bisa dipungkiri adalah bagian kecil. Saya tidak bilang bagian keseluruhan, tetapi adalah bagian kecil dari berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh bangun Amin. pagi, itu semua berkat Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah yang indah. Ini semua adalah bicara tentang berkat Tuhan. Dan memang bicara tentang berkat, setiap orang pasti ingin diberkati Tuhan. Saya pelayanan bertahun-tahun lamanya melayani, dan saya bisa menemukan bahwa semua orang pasti ingin diberkati Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Amin. Tuhan, ketika jemaat Tuhan minta doa, pasti salah satunya adalah, Pak, tolong doakan supaya hidup saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, bisnis saya diberkati, rumah tangga saya diberkati, karir dan lain sebagainya diberkati Tuhan. Setiap orang pasti rindu Amin. hidupnya diberkati Tuhan. Nah, kabar baiknya Tuhan juga mau memberkati setiap kita. Kabar baiknya sebagai Amin. Bapa yang baik dari sorga, Dia Tuhan yang mau melihat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita menikmati berkatnya yang luar biasa. Nah, tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, ya saya mau diberkati, Tuhan mau saya diberkati. Tapi kan ya kita realistis ya Pak Pendeta, kan situasi kadang-kadang juga sulit Pak Pendeta. Tahun-tahun yang kadang-kadang Pak Pendeta ekonomi nggak stabil dan lain sebagainya Pak Pendeta. Apa-apa mahal Pak Pendeta di saat tidak sesuai antara pendapatan dan pengeluaran dan lain sebagainya. Ya mau realistis juga dong Pak Pendeta. Mungkin ya ada saat-saat mungkin saya tidak bisa akhirnya diberkati dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dunia mungkin tidak mudah. Dunia mungkin ada saat-saat di mana ngalamin masa-masa yang berat, masa-masa mungkin bisa dikatakan masa-masa yang sulit, bahkan ada yang ekstrim bilang masa-masa resesi. Tapi kabar baiknya berkat saudara dan saya bukan ditentukan oleh dunia, berkat saudara dan saya bukan berasal dari dunia secara langsung, tetapi berasal dari kerajaan sorga. Berkat saudara dan saya ditentukan oleh yang punya sorga, oleh Bapa kerajaan sorga. Nah, makanya kalau saudara perhatikan bahwa apa? Keadaan tidaklah menentukan berkat kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan kita. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara dan saya, mau dalam keadaan apapun, situasi apapun, imani anak Tuhan, saudara dan saya tetap diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, Amin. makanya kalau saudara perhatikan dari kisahnya, saudara bisa melihat bahwa di ayat yang pertama, saya rindu untuk membacakan buat saudara Kejadian 26, saudara bisa tandai, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita pagi hari ini, saudara. Kita bisa lihat di ayatnya yang pertama di Kejadian 26. Jadi tadi kita baca ayat yang ke-12 dan 13 di Kejadian 26, kita mundur beberapa ayat di Kejadian 26 juga, tetapi di ayatnya yang pertama. Coba kita lihat, yang sudah di sana boleh berikan senyumannya, saya rindu melihat. Iya, puji Tuhan ya. Oh, masih banyak yang belum ketemu kayaknya karena nggak ada senyumannya ya. Haleluya. Memang kalau di akhir bulan tuh senyuman tuh kadang-kadang berat, saudara ya. Haleluya. Memang tanggal-tanggal tua saya mengerti ya. Saya juga di gereja kalau khotbah, saudara, kalau awal bulan, senyumannya semuanya luar biasa. Pendeta belum selesai ngomong, udah amin. Tapi kalau tanggal-tanggal tua, berat Amin. banget. Tapi sekali lagi ya, sukacita anak Tuhan bukan ditentukan udah gajian atau belum, tetapi karena punya Tuhan. Haleluya. Nah, di ayat yang Amin. pertama, di ayat yang pertama dikatakan apa di sana? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh
raja orang Filistin. Dikatakan di bagian awal, timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi kalau saudara perhatikan antara ayat yang pertama dan ayat yang ke-12 dan 13 yang kita baca, sangat kontradiktif di sana. Di mana kita menemukan di ayat pertama dikatakan sedang dalam kelaparan, tapi kok di ayat yang ke-13 apalagi sangat eksplisit dikatakan menjadi sangat kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga sangat-sangat kaya. Artinya apa? Gambaran berkat yang luar biasa, padahal sedang dalam kekeringan. Nah, itulah yang saya bahas di bagian awal tadi, bahwa berkat saudara dan saya bukan ditentukan oleh keadaan. Situasi mungkin tidak memungkinkan, situasi mungkin sulit, bahkan mungkin dunia sedang resesi, tapi anak Tuhan tetap diberkati, anak Tuhan tetap resepsi. Katakan Amin. amin. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat hari ini saudara tentang apa kunci memiliki hidup yang diberkati. Belajar dari sosok seorang Ishak, belajar dari kisah hidupnya, belajar dari kisah yang tertera dalam Kejadian 26 ini, saudara. Dan sekali lagi, saya rindu dan saya percaya sekali lagi semua yang hadir, semua yang terhubung, apalagi sudah bangun pagi-pagi untuk ikut di morning prayer Anastasi ini, saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Oke, Amin. apa kunci Ishak diberkati di dalam segala keadaan? Apa kunci seorang Ishak memiliki hidup yang diberkati dalam segala keadaan? Saya ajak saudara untuk boleh buka di Kejadian 26 tadi, saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Jadi ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau terpuji nama Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya mungkin akan membaca berbalas-balasan dengan Pastor Melki. Saya baca ayat 1, Pastor Baik. Melki ayat 2 yang mewakili teman-teman Bapak Ibu Saudara semuanya, sampai ayatnya yang ke-5 dulu. Oke. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-5 dulu. Dikatakan begini, ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, silakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat, silakan. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya, terima kasih Pastor Melki. Saya akan Amin. mengajak saudara untuk melihat apa sih kunci seorang Ishak memiliki hidup yang diberkati dalam segala keadaan, even sedang dalam resesi. Kita bisa melihat, saudara, bahwa pada waktu itu tempat di mana Ishak tinggal sedang mengalami yang namanya resesi, kekeringan yang luar biasa. Dan mungkin saudara yang sudah ke Israel pasti memahami bahwa keadaan letak geografis di sana tuh sangat berbeda dengan kita. Kalau kita tanah yang subur. Makanya ada satu pujian yang berkata, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Makanya saya percaya ini lagu mewakili tentang tanah kita, geografis kita yang mau dimanapun, hampir seluruh Indonesia itu punya tanah yang subur. Jadi bicara tentang yang namanya tumbuhan bisa tumbuh di mana-mana, dan akhirnya apa? Orang bisa hidup. Tetapi di sana sangatlah sulit, di mana banyak sekali daerah yang ada pasir dan tanah yang kekurangan air di sana. Nah, makanya ketika bicara tentang kekeringan, artinya apa? Sulit untuk bisa hidup di sana. Nah, logikanya adalah harus pindah, karena tidak mudah untuk menemukan air. Kalau kita bisa langsung yang namanya gali sumur dan lain sebagainya bisa dapat air, di sana tidak mudah. Makanya berpikirlah Ishak secara logika bahwa aku harus ke Mesir. Karena kita tahu bersama pada masa itu Mesir peradabannya sangat maju, kemudian bicara tentang sumber air di sana sangat terjamin karena ada sungai Nil di sana, saudara. Nah, jadi waktu itu Ishak berpikir bahwa aku harus pergi ke Mesir, saudara. Nah, tetapi apa? Ketika Ishak berpikir ke Mesir karena di sana ada kehidupan, dari logikanya Ishak, ternyata Tuhan berbicara lain. Tuhan bilang kepada Ishak bahwa no, kamu harus stay di mana tempat kamu tinggal, di negeri yang
tempat kamu tinggal hari ini. Padahal secara logika, loh, Tuhan di sini kan tempatnya sedang dalam kekeringan. Kalau aku stay di sini, aku bisa mati, Tuhan, karena nggak ada kehidupan di sini. Bagaimana aku bisa hidup di sini? Tetapi itulah hebatnya Ishak. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-6 dikatakan apa di sana, saudara? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi ternyata apa? Sekalipun terjadi pertentangan antara logika Ishak dengan apa yang Tuhan perintahkan, ternyata Ishak tetap menjadi pribadi yang taat. Sama-sama boleh bilang sama saya, pribadi yang taat. Pribadi yang taat. Amin. Jadi secara logika sulit untuk hidup di tempat di mana Ishak tinggal. Tapi ketika Tuhan perintahkan untuk stay di sana, Ishak taat pada perintah Tuhan. Dan saya pelajari, saudara, inilah yang menjadi kunci pertama Ishak memiliki hidup yang diberkati Tuhan di dalam segala keadaan. Saya pelajari banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab dan semuanya punya kesamaan. Apa, Pak Pendeta? Semuanya punya kesamaan, yaitu mereka adalah pribadi-pribadi yang taat. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang taat. Abraham, bicara tentang Daud, bicara tentang tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, saudara bisa menemukan salah satu hal mereka punya kesamaan, yaitu apa? Mereka adalah pribadi-pribadi yang taat. Dan memang ketaatan adalah kunci pertama dan yang paling utama untuk menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah sediakan berkat dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Amin. Tuhan Amin. sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Nah, tugas kita adalah apa? Taat untuk jalan di jalannya Tuhan, di jalan yang sesuai arahan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap langkah kita akan membawa saudara dan saya pada berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi dalam kehidupan setiap kita, jadilah pribadi yang taat. Satu kesaksian saya, saudara, mungkin tadi Pendeta Melki sudah sempat announce, ya saya dulu mantan boy band ya. Makanya banyak orang mungkin ketika lihat saya ketika awal mula ketemu itu menatap saya dengan wajah-wajah keraguan, ini pendeta atau boy band sebenarnya. Yes, saya dulu pernah jadi boy band, saudara, pada masa-masa itu, saudara. Nah, dan saya kerja dalam dunia entertain pada masa itu, saudara, karena ketika saya merantau dari Manado waktu itu, saudara, saya akhirnya melihat bahwa ya inilah kerjaan yang bisa saya lakukan, saudara. Akhirnya saya bekerja dalam dunia entertain dan puji Tuhan diberkati di sana, saudara. Dari sana saya bisa hidup dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan saya dalam dunia entertain, Tuhan memanggil saya dan akhirnya saya melayani Tuhan. Akhirnya sama-sama melayani, saudara. Saya melayani, saya juga tetap bekerja dalam dunia entertain. Singkat cerita adalah begini, saudara. Ada satu keadaan di mana baik secara suara hati, baik secara panggilan dari pemimpin, maupun bicara tentang keadaan pada saat itu, saudara, benar-benar mengarahkan saya untuk full melayani dan harus memilih apakah saya harus stay dalam dunia entertain tempat bekerja saya atau saya harus full melayani Tuhan sebagai seorang pendeta. Karena memang pada saat itu sangat sulit untuk mungkin berjalan bersama antara pendeta dan dunia entertain, antara pendeta dan juga boyband kan, waduh, ini sangat-sangat sulit ya. Jadi waktu itu saya harus memilih salah satu. Dan memang waktu itu, saudara, secara logika, jujur ada pemberontakan di sana. Kenapa? Karena saya harus memilih untuk full melayani di saat saya sedang diberkati di dalam dunia pekerjaan entertain yang sementara saya jalani. Dan jujur saya pikir, Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Aku harus meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, mohon maaf, secara kacamata manusia kita sebagai manusia dalam arti berkat untuk kehidupan, untuk sesuatu yang belum jelas. Dan saya lahir dan besar di Manado, dan nggak bisa dipungkiri ada banyak statement yang saya pernah dengar dulu, saudara, dan ketika saya di Jakarta juga saya pernah banyak dengar itu, saudara, yang bilang begini, waduh, mau jadi pendeta bagaimana kehidupanmu? Mau jadi pendeta, sampai mohon maaf, sampai ada statement bilang begini, mau jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu, katanya, saudara. Mungkin saudara juga pernah dengar statement itu ya. Dimana, waduh, mau jadi pendeta bagaimana? Bisa hidup nggak? Padahal bicara tentang hidup di perantauan, hidup di Jakarta, apalagi kita tahu bersama ibu kota lebih kejam katanya daripada ibu tiri Indosiar, saudara. Jadi kepikiran, Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Mau hidup bagaimana? Sedangkan hidup di Jakarta itu apa-apa butuh uang. Kita realistis, semuanya butuh uang. Dan kalau saya harus meninggalkan semuanya untuk full di pelayanan, bagaimana kehidupan saya?
Sedangkan saya dengan kerendahan hati, saya nggak mau melayani karena uang. Saya nggak mau motivasi saya pelayanan karena saya ingin mau mencari uang. Karena saya punya pemahaman begini. Kalau saya seorang hamba Tuhan, kalau saya melayani tujuan saya adalah uang, motivasi saya adalah uang, maka jemaat Tuhan yang saya layani bisa-bisa nggak diberkati. Kenapa? Karena motivasi saya sebagai seorang hamba Tuhan itu nggak benar. Makanya saya nggak mau melayani dengan motivasi uang. Nah, tetapi di sisi lain, saya nggak mau jadi orang yang tidak realistis. Hidup di Jakarta, hidup itu perlu uang, saudara. Apalagi saya tinggal di Tangerang, rumah saya di daerah Tangerang, saudara, dan saudara yang tinggal di Tangerang pasti tahu bahwa kita apa-apa tuh ketemu pintu tol, baru masuk pintu tol, baru lewat pintu tol udah ketemu pintu tol lagi dan lain sebagainya, dan itu semuanya tol-tol yang lumayan mahal, saudara. Wah, ada yang tulis di komen, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar. Ya iya, ini habis ini langsung bikin bikin status semuanya. Oke, nah jadi setiap mau keluar pasti kan ketemu tol, pintu tol, pintu tol, pintu tol, dan semuanya pintu tol itu mahal-mahal, saudara, dan semuanya butuh uang. Kan Betul. nggak mungkin saya jadi pendeta di pintu tol, saya bukan pakai imani, malah saya tumpang tangan dalam nama Yesus, terbukalah pintu tol ini. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin mukjizat itu saya lakukan, saudara. Aduh Tuhan, yang ada juga yang di belakang kelaksonin saya, dan nggak mungkin juga saya bilang sabar, tunggu waktu Tuhan. Nggak bisa, saudara. Artinya apa? Pasti secara logika saudara butuh uang dan lain sebagainya. Nah, dan Amin. akhirnya makanya pada saat itu, saudara, jujur logika saya dan hati saya itu ngalami yang namanya gejolak yang luar biasa. Tetapi di saat itu akhirnya saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, siap, aku taat Tuhan. Kalau memang Tuhan mau meminta aku untuk memberikan hidupku sepenuhnya buat Tuhan, full hati dan pikiran, kehidupan, tenaga untuk melayani Tuhan. Oke Tuhan, aku taat, aku siap. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab. Akhirnya saya Amin. tinggalkan semuanya, saudara, dan akhirnya saya fokus pelayanan. Dan puji Tuhan, saudara, ketika saya full pelayanan, saudara, berat juga, saudara. Ketika saya full pelayan, oh puji Tuhan, tabungan seret, saudara. Oh Tuhan, apa yang saya tabung itu perlahan tapi pasti, saudara. Udah mulai menipis dan makin menipis. Ya iya kan? Kenapa? Karena hidup dari tabungan. Apa yang selama ini saya tabung, saudara, saya gunakan untuk kehidupan saya ketika saya melayani. Dan sampai satu ketika, saudara, itu benar-benar saya ingat banget, itu saya nggak akan lupa. Saya pelayanan waktu itu, saudara, saya hanya punya uang untuk makan waktu itu, saudara. Saya hanya punya uang untuk makan. Kemudian ada panggilan pelayanan, saudara. Panggilan pelayanan, dan saya tahu pelayanan itu, saudara, ya dengan sekali lagi saya tidak menjadikan itu sebagai motivasi, tapi saya tahu pelayanan itu, saudara, adalah pelayanan yang full untuk melayani tanpa adanya kalau bahasa hamba Tuhan tuh adanya persembahan kasih, saudara. Jadi pokoknya full melayani. Secara logika Tuhan ini pas untuk buat makan, tapi ada undangan mau pelayanan. Bagaimana nih Tuhan? Tapi saya memilih untuk nggak apa-apa. Yang penting melayani dulu. Jadi akhirnya saya pergi pelayanan, uang yang harusnya saya pakai buat makan itu saya pergi untuk pelayanan. Selesai pelayanan, saudara, saya cuma punya sisa untuk naik bus dulu berapa kan harus 2 kali, saudara. Jadi naik bus dulu, akhirnya di tengah perjalanan sisanya sampai ke kosan saya dulu jalan kaki, saudara. Tapi saya berjalan bersama Yesus. Haleluya. Jadi sambil perjalanan Amin. saya sambil nyanyi, saudara, walaupun nggak tahu mau makan apa, saudara. tapi saya dengan sukacita, saudara, melakukan itu. Tapi akhirnya apa, saudara? Proses demi proses saya lewati, saya jalani, saudara. Sampai akhirnya apa, saudara? Akhirnya saya ngerasain bahwa memang Tuhan tanggung jawab. Sampai hari ini, saudara, saya nggak pernah akhirnya sampai, mohon maaf, sampai mati kelaparan. Sampai hari ini ada berkat, bahkan terus ngalami peningkatan dan begitu luar biasa. Saya ngalami yang namanya berkat Tuhan Amin. luar biasa. Dan itulah akhirnya saya ngalami kesaksian bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan sama Tuhan, jangan takut. Dia Tuhan yang Amin. tidak pernah mau berhutang. Dia Tuhan yang pasti tanggung jawab. Ketika kita kasih hidup kita buat Tuhan, kita apapun yang kita persembahkan buat Tuhan, apalagi hidup kita, saudara, Tuhan pasti buat hidup kita luar biasa dan berkati kehidupan kita. Haleluya. Boleh sama-sama bilang sama saya, aku harus hidup dalam ketaatan. Aku harus hidup dalam ketaatan. Amin. Bilang sama yang ada di dekat dengan saudara atau di depan saudara, di layar saudara, kamu juga jangan ngomong doang.
Ya, kamu juga jangan ngomong doang. Amin. Iya, haleluya. Dan sekali lagi kunci hidup yang diberkati yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Ishak? Bagaimana kehidupannya memiliki hidup yang diberkati dalam segala keadaan? Yang kedua, di ayat yang ke-14 dan 17. Coba kita lihat sama-sama ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 14 sampai 17, kita akan telaah satu persatu ayatnya, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 14 sampai 17 masih dalam Kejadian 26. Dikatakan begini, saudara. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Perhatikan. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Tahan dulu sampai di sana, saudara. Kalau saudara perhatikan ya, ketika Ishak diberkati sangat-sangat kaya, luar biasa, orang Filistin dikatakan apa? Cemburu kepadanya, bahkan bukan cuma cemburu, mereka berusaha untuk nutupin berkatnya Ishak. Padahal Ishak nggak ngambil dari mereka, Ishak membuka lahan dari ayahnya, warisan ayahnya Abraham, saudara. Tetapi mereka berusaha untuk mengganggu. Nah, saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, ketika kita taat, kita pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi, ketika kita hidup dalam ketaatan, poin yang pertama tadi, kita pasti diberkati Tuhan. Nah, ada kabar yang harus saudara terima dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, bahwa ketika kita diberkati, ada orang yang akan iri sama kita. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita mencapai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, jangan kaget kalau ada yang iri. Jadi jangan lagi bilang sama saya, atau mungkin bilang sama Pastor Melki curhat, Pak Pendeta, saya kok ada yang iri sama saya ya Pak Pendeta ya, kok ada yang benci sama saya ya, saya dalam pekerjaan, saya dalam bisnis, saya dalam usaha saya, kok ada yang iri sama saya. Saya mau bilang, saudara, itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang masih kaget, kalau hidup diberkati ada yang iri, kemana aja, Besti, kata. Mainmu kurang jauh. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, iri hati sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu, saudara. Dimanapun, dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Bahkan saya mau bilang, saudara bisa bayangkan, di saat manusia masih 4, saudara, baru ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Sudah ada orang yang iri hati, saudara. Yaitu siapa? Yaitu Kain, saudara. Iri even sama adiknya sendiri. Jadi kalau saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan sekalipun, terus tiba-tiba ada yang iri. Saya mau bilang, saudara, itu udah biasa. Jangan kaget lagi, Pak Pendeta kok bisa? Ya bisa lah. Di mana-mana namanya manusia. Kalau nggak jaga hati, bisa iri hati. Pak Pendeta harus gimana supaya orang nggak iri hati sama saya? Gampang. Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah sukses, nggak usah berhasil. Nggak usah lakukan apapun. Saudara diem aja, bengong aja di kamar. Jangankan orang, cicak aja nggak akan iri sama saudara. Dia lihat saudara cuma... Jadi kalau saudara sukses, saudara diberkati, saudara berhasil, jangankan sukses diberkati berhasil, saudara glowing aja. Saya lihat di pagi hari ini banyak wajah-wajah yang penuh sukacita dengan wajah-wajah glowing ini. Apalagi saya lihat dari tadi senyuman Pak Marpaung ini luar biasa. Horas Pak Marpaung. Pasti akan ada yang iri, saudara. Jadi sekali lagi, namanya Amin. manusia hidup pasti ada yang iri. Tapi begini, saudara, ketika kita diberkati, ada yang iri. Kadang-kadang karena mereka nggak bisa capai apa yang kita capai, akhirnya mereka lakukan segala macam cara dengan kadang-kadang cari persoalan, cari perkara, cari hal-hal Betul. yang mau mencoba untuk mengacaukan saudara yang namanya sukacita dan sejahtera kita, pekerjaan kita, bisnis kita, supaya kita nggak diberkati seperti mereka, saudara. Nah, tapi yang menarik dari Ishak, ketika orang Filistin lakukan itu kepadanya, ayat 17 dikatakan begini, saudara, ayat yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Jadi Ishak ternyata ketika orang iri sama dia, orang berusaha untuk cari persoalan, cari perkara sama dia, dia akhirnya apa? Ya udah menghindar. Kenapa? Karena Ishak adalah pribadi yang cinta damai. Yang mau bilang, saudara, inilah yang menjadi kunci kedua Ishak diberkati dalam segala keadaan, adalah Ishak memiliki pribadi yang mencintai kedamaian. Saya mau bilang, saudara, kalau kamu hidupmu diberkati, jadilah pribadi yang cinta damai. Dalam usaha, dalam pekerjaan, Amin. dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun itu, jadilah pribadi yang cinta damai.
Kenapa? Karena ketika kita cinta damai, kita punya hubungan yang baik dengan sesama, dengan siapapun orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita temui, maka itu akan membawa saudara dan saya pada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita, apapun, kalau kita nggak cinta damai, apa-apa berantem sama orang, ketemu sama orang, bisnis sama orang berantem, usaha sama orang berantem, bekerja dengan orang berantem, saya mau bilang saudara, sukar untuk diberkati. Dalam usaha, bisnis, gabung sama orang, di mana-mana berantem terus, di dalam pekerjaan, ketika duduk satu kantor, deketan sama orang, deketan sama teman kerja, baru kerja sebentar udah berantem, ketemu orang, tatap-tatapan, apa lu? Lihat-lihat, gua colok mata lu. Ya ampun Tuhan. Saya mau bilang, saudara, bagaimana hidup mau diberkati? Karena apa? Karena ini adalah salah satu kunci untuk diberkati, cinta kedamaian, saudara. Dimanapun saudara berada. Bagaimana bos mau angkat saudara kalau sama siapapun itu berantem terus. Makanya kan ada satu standar hari ini adalah apa? Mampu bekerja dalam kelompok. Kalau ketika bicara tentang untuk masuk dalam pekerjaan perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, salah satunya adalah mampu bekerja dalam teamwork. Jadi bicara tentang cinta kedamaian itu penting untuk menentukan berkat kita dalam pelayanan kita. Kalau misalnya saudara sebagai seorang pelayan hamba Tuhan diundang ke sana kemari, diundang ke sini berantem sama gembalanya, diundang sini berantem sama pengerjanya, diundang sini berantem sama jemaatnya. Nah, bagaimana mau diberkati? Bagaimana mau diundang lagi? Jadi pastikan apa? Kita menyadari bahwa cinta damai harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita karena itulah kunci untuk memiliki hidup diberkati. Dalam rumah tangga saudara juga Amin. suami istri, kalau mau rumah tangga diberkati, cinta damai. Kadang-kadang saya banyak pelayanan saudara, saya menemukan ada banyak jemaat Tuhan, rumah tangga nggak diberkati. Karena berantem terus. Suami istri udah kayak Tom and Jerry, saudara. Suami istri berantem terus. Suami juga, wow, oh Tuhan. Ya bagaimana mau diberkati? Malaikat juga yang misalnya Tuhan suruh, Kat, berangkat dulu nih ke rumah jemaat itu, karena dia baru habis ikut doa pagi. Ya ampun, sampai di sana, ketika dia nyampe, baru habis doa pagi, udah berantem terus. Udah, akhirnya apa? Malaikat balik lagi. Sampai Tuhan tanya, kenapa balik lagi? Wah, Tuhan takut kena piring terbang, Tuhan. Waduh, itu yang bahaya. Ya bagaimana mau diberkati? Jadi pastikan menurut firman Tuhan ini, jadilah pribadi yang cinta kedamaian. Karena di mana ada Amin. kedamaian, di mana ada kerukunan, firman Tuhan berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Jadi pastikan ada kesatuan, ada kerukunan. Saya suka sekali tema hari ini unique unity. Jadi bicara tentang kesatuan di sana. Jadi ketika ada kesatuan, apalagi keluarga besar, morning prayer, anastasis, ketika saudara punya kesatuan, saling menopang satu sama lain. Saya percaya anastasis pasti diberkati, saudara juga yang ada di dalamnya juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, poin yang ketiga, apa kunci hidup diberkati dalam segala keadaan, saudara, adalah di ayat yang ke-25. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-25. Saya rindu sekali lagi dengan hormat Pak Pendeta Melki, kira-kiranya boleh membacakan ayat yang ke-25 di Kejadian 26 ini. Silakan Pak Pendeta Melki. Ya, baik. Ayat 25 dari Kejadian 26. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara, di situ dikatakan bahwa Ishak ketika dia pindah di tempat yang baru, yang dia lakukan adalah apa? Mendirikan mezbah, gambaran tentang menyembah Tuhan, gambaran tentang beribadah kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci Amin. berkat yang ketiga adalah apa? Dia adalah pribadi yang menyembah Tuhan, saudara. Jadi di dalam segala keadaan, dimanapun tempat dia berada, yang dia lakukan adalah apa? Membangun mezbah, gambaran menyembah Tuhan. Kalau saudara mau hidupmu diberkati, jadilah pribadi-pribadi yang menyembah. Saya nggak akan masuk terlalu dalam di dalam poin ini, karena saudara sudah bangun pagi hari ini, saudara sudah gabung di morning prayer anastasis ini. Artinya apa? Saudara sadar bahwa pentingnya menyembah Tuhan di dalam kehidupan. Dan saya mau bilang, inilah kunci menjadi pribadi yang diberkati dalam segala keadaan. Saudara mengawali hari saudara ini dengan doa. Saya mau bilang, saudara imani sepanjang hari saudara pasti diberkati Tuhan. Jadi
Pastikan saudara selalu bangun kebiasaan ini. Saudara selalu hadir di dalam morning prayer ini. Dan saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang diberkati. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, ketika hidup kita menyembah, maka kita sementara terhubung dengan sumber berkat yang tidak ada putus-putusnya. Terus lakukan itu, terus konsisten terhadap itu. Kau akan lihat hidupmu pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat. Ini poin kita yang terakhir, saudara. Apa kunci hidup diberkati dalam segala keadaan? Adalah di ayat yang ke-26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30 saya akan gantian bacakan buat saudara. Ayat 26 sampai 30 dikatakan begini, saudara. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Yang menarik ayat 28 dikatakan apa? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengangkat perjanjian dengan engkau. Jadi memang gitu ya, kalau kita diberkati ya, Isa kan diberkati, dia udah diusir, dia udah pindah, ketika dia pindah di tanah yang baru, dia juga diberkati di sana. Nah yang menarik adalah apa? Orang-orang ini malah datang menghampiri Ishak untuk ngajak Ishak join, karena mereka lihat Ishak sangat diberkati Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita Amin. memang gitu ya. Kalau kita lagi diberkati, oh semua orang nempel saudara. Ketika kita lagi Amin. diberkati, ketika kita lagi sukses, lagi diangkat naik, yang mungkin dulu cuma sekedar kenal, langsung aku keluarga, langsung aku, oh ini dia sama ini keluarga kita, saudara kita, oh dia sama saya, ini dia saudara kita, keluarga dia, oh dia sama ini, waduh aku sama dia tuh keluarga dekat, soalnya oma dia sama omanya aku tuh sama-sama oma-oma, ya ampun Tuhan. Jadi semuanya semuanya langsung aku keluarga, langsung aku saudara, dan itulah kenyataannya saudara. Nah itulah yang terjadi kepada Ishak. Orang itu yang sudah dulu ngusir dia malah mendekat dan ajak join dia, saudara. Dan ayat 29 yang menarik, lebih menarik lagi, dikatakan begini, dan bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, betul, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kalau saudara ingat apa yang kita baca tadi sepanjang pembahasan kita, dan kemudian saudara boleh bandingkan dengan ayat 29 ini, apakah ada keanehan di sana? Iya. Terlihat jelas ya. Mereka bilang, kami kan tidak mengganggu engkau, kami berbuat baik kepadamu. Waduh, memang ya, Mereka dari yang zaman mengusir ya. betul Pastor Merky. Jadi keanehannya sangat terlihat sekali ya. Nah, pertanyaan saya, ini saudara bisa renungkan ya. Kalau saudara posisikan diri di posisi Ishak, saudara udah baik sama orang, saudara udah tolong orang, saudara nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saudara diperlakukan jahat, saudara diperlakukan tidak adil, saudara diusir bahkan saudara. Akhirnya saudara karena cinta damai, saudara menghindar, saudara mungkin kerja di bisnis yang baru, tempat tinggal yang baru, pelayanan yang baru, saudara di daerah yang baru dan lain sebagainya. Dan saudara diberkati di sana. Tiba-tiba orang yang dulu jahatin saudara, usir saudara, lakukan hal yang mohon maaf tidak pantas untuk saudara, datang dan bilang, kita join yuk, kan aku nggak pernah jahat sama kamu. Kira-kira ini ya, kita secara manusia dulu ya, jangan karena jangan nggak enak sama Pastor Melki, nanti kita nggak diajak lagi, kita harus jawab yang putus nih. Kira-kira saudara kalau di posisi itu, secara kedagingan dalam kejujuran, kira-kira mau jawab apa kira-kira saudara? Umumnya pasti menolak. Yes, itu betul Pastor Melki. Itu sangat manusiawi. Saya waktu kemarin bahas ini saudara, jemaat-jemaat pada bilang begini. Oh, hello katanya. Hey, sorry. Bahkan ada yang waktu masa politik, sorry ya. Aduh Tuhan. Jadi memang sekali lagi ya itu kedagingan ya. Maksudnya itu kemanusiaan ya. Ya kita nggak ngapa-ngapain, kita jalan, kita diperlakukan nggak adil. Ketika dia mau dekat mungkin kita sorry jangan dekat-dekat. Kita nggak mau lagi. Tetapi yang menarik dari Ishak, ayat yang terakhir saudara, ayat 30 dikatakan apa? Kemudian
Ishak mengadakan perjamuan bagi siapa? Bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Jadi ternyata Ishak menerima mereka. Mereka diservis dengan baik, dilayani dengan baik, saudara. Bicara tentang apa? Ishak melepaskan pengampunan. Mungkin saudara, saya kemarin yang menarik ada yang bilang mungkin, oh kita juga lakukan yang sama Pak Pendeta. Tapi dalam makanan kita taruh obat pencuci perut, Pendeta. Biar mereka merasakan. Saya mau bilang, kalau Ishak enggak ya, karena memang pada masa itu nggak ada obat pencuci perut. Tapi yang Ishak lakukan adalah hal yang baik. Kenapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Saya mau bilang, saudara, salah satu kunci hidup yang diberkati dalam segala keadaan adalah melepaskan pengampunan. Dalam hidup kita, saudara, yang namanya hidup di dunia, yang namanya kita hidup di dalam kehidupan dimanapun, saudara, sangat mungkin ada hal-hal yang bisa mengecewakan. Sangat mungkin kita menemukan ada orang-orang yang bicara tentang bisa memperlakukan kita dengan cara yang tidak adil. Kadang-kadang saudara kita udah baik, dia lakukan kejahatan buat kita. Kadang-kadang orang yang pernah kita tolong akhirnya malah justru mengecewakan kita. Orang yang mungkin pernah kita bantu, orang yang mungkin harusnya menjadi bagian dekat dengan kita, saudara, malah menjadi orang-orang yang lakukan kejahatan sama kita, malah jadi orang yang mengecewakan. Dan saya mau bilang itu kadang-kadang yang paling menyakitkan. Karena gini, kalau yang jahatin kita orang jauh, kalau yang jahatin kita orang yang nggak dekat dengan kita, kadang-kadang kita masih ya udahlah, cincailah ya udahlah nggak apa-apa lah, karena apa dia nggak dekat ini. Tapi kalau misalnya yang jahat sama kita itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang harusnya bicara tentang harusnya jaga perasaan kita, harusnya bisa kita andalkan, itu yang paling menyakitkan, saudara. Tapi itulah ya, Tuhan belajar dari kisah Ishak. Tuhan menuntut kita, Tuhan mau setiap kita punya hati yang mau mengampuni. Sekalipun sakit, sekalipun berat, tapi jadilah pribadi yang mau mengampuni. Saya selalu bilang ke jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya layani, apa sih dasar untuk supaya kita bisa melepaskan pengampunan? Karena kadang-kadang ada yang bilang mungkin, Pak Pendeta, saya pengen Pak Pendeta melepaskan pengampunan, tapi masalahnya apa yang dilakukan sama saya itu udah keterlaluan Pak Pendeta, udah sakit banget, udah jahat banget Pak Pendeta. Saya sulit untuk bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana Pak Pendeta? Saya mau bilang, saudara, saya selalu bilang yang pertama, sadari bahwa kasih Tuhan sudah begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita menyadari kasih Tuhan sudah besar, maka kita mampu melepaskan pengampunan. Karena sekali lagi kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kepahitan adalah dosa. Kepahitan adalah dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Dan kepahitan adalah salah satu dosa yang bisa menghalangi doa kita untuk minta berkat sama Tuhan. Jadi, jangan lagi ada yang namanya kepahitan. Jadi apapun kepahitanmu, kebencianmu hari ini, lepaskanlah pengampunan. Kenapa? Amin. Karena sekali lagi, kasih Tuhan sudah begitu luar biasa. Yang kedua adalah bicara tentang karena kepahitan adalah dosa. Dan akhirnya bisa menghalangi doa kita untuk sampai pada Tuhan. Jadi lepaskanlah pengampunan. Karena sekali lagi, yang paling menderita kalau kita simpan kepahitan adalah diri sendiri. Saudara kepahitan sama orang, orangnya lagi happy-happy di Bali, lagi berjemur di pinggir pantai Kute, saudara menderita di kamar, nangis-nangis, Tuhan, ya, sangat disayangkan. Tapi kalau saudara melepaskan pengampunan, sekali lagi, saudara bisa hidup dalam kelegaan, dan kabar baiknya, berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam kehidupan saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama boleh bilang sama saya, melepaskan pengampunan, hidupku pasti Amin. diberkati Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang Amin. paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita Amin. satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, hamba sudah menaburkan benih firman isi hatimu buat setiap jemaat Tuhan. Kami doa semua yang mendengarkan, semuanya diberkati Tuhan. Firman Tuhan boleh jadi rema dalam hati setiap mereka. Kemanapun mereka melangkah, setiap langkah yang diambil akan membawa pada berkat, sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya kembalikan Waduh. izin pada Pak Pendeta Melki. Silakan Pak. Iya, puji Tuhan. Terima kasih banyak hambanya Pak Pendeta Marcel Sairang.
luar biasa. Jadi pagi hari ini kok nggak ada takjil ya? Pagi-pagi sahur, Pak. Sahur ya. Iya, soalnya tadi berharap ada takjil tapi nggak ada takjil. Jadi kita masing-masing di rumah masing-masing berarti makan Iya. takjilnya ya. Luar biasa. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan bahwa kunci diberkati adalah taat, cinta damai, menyembah, melepaskan pengampunan, jangan simpan kepahitan. Terima kasih hambanya. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menyerang nih, menyerang hambanya nih. Dengarkan kemarin takjil war. Sekarang Waduh, menyerang hambanya dengan apa nih? Dengan pertanyaan. Silakan waduh, Bapak Ibu. waduh, Silakan. waduh, ada sisi tanya jawab ya. Sinyal saya tiba-tiba langsung hilang ini. Iya. Silakan Pak PKL mungkin atau Putri. Put, silakan. Silakan Bapak Halo, Ibu. Ya PKL, ya salam. ya makasih Pak Melkianus. Ya memang hambanya ini luar biasa. Ya, Puji Tuhan. kalau kalau ketika kita berbicara dengan takjil, saya selalu mengingat tak kabarkan Injil, karena saya dengan Wow. rekan-rekan yang dari Murtadin ini sering melakukannya di jalan-jalan. Iya, jadi kalau bicara takjil, yuk mari kita bertakjil ria dalam terminologi tadi, ya, begitu. Jadi memang yang paling sulit dalam hidup ada dua, hidup kekristenan menurut saya, ya. Tapi biasanya orang mengaminkan. Yang pertama rendah hati, itu sulit. Kalau ada orang bilang rendah hati muda, dia sedang berdusta sama dirinya sendiri. Yang kedua mengampuni seperti yang Bapak nyampaikan tadi. Saya sering bilang kalau kita tuh forgive, mengampuni harus sama dengan melupakan. To forget. Jadi kalau kita forgive tanpa forget itu bukan forgive, ya itu basa-basi sebenarnya. Kadang-kadang ketika kita berbenturan sesama hamba Tuhan pun kadang-kadang baperan dibawa sampai mati. Haleluya saya bilang ya begitu sulitnya kita lepas dari yang uh, terpatri dalam hidup kita dengan penghargaan-penghargaan semu kalau menurut saya. Ya, karena itu saya belajar meninggalkan hal itu. Saya selalu terinspirasi, masih ingat bukunya John Sung. Tidak ada gereja yang besar di Indonesia nih, di Asia ya, khususnya di Singapura, Malaysia dan Filipina tanpa pengaruh dari John Sung, obor ala di Asia ya. Nah, ketika dia dimenangkan Tuhan di Amerika, dia tamat dari Boston, S2 doktornya dari jurusan kimia, dapat penghargaan, beasiswa, lalu ijazahnya dibuang di laut waktu dia pulang ke Korea, ya. Dia memutuskan. Nah, saya terinspirasi, kita sendiri masih sering dengan embel-embel dan bangga di atasnya gitu, ya. Johnson. Dan ada satu inspirasi dari dia, yaitu dalam 3 bulan bisa baca 40 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya sudah coba itu maksimal udah 3 kali setahun aja udah bagus ya. Itu kurang lebih. Karena Iya, betul. tidak mungkin iman bertumbuh tanpa membaca, merenungkan, lalu melakukan dong. Lukas 11 ayat 28. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruang Zoom ini punya paradigma. Mari kita mengampuni dengan melupakan. Kalaupun masih ingat karena dikasih Tuhan ingatan yang tajam, tidak menyakitkan lagi. Hanya memberikan bekas saja. Seperti kalau kita luka, sebesar apapun luka kita, begitu sembuh, cuma meninggalkan parut luka yang tidak menyakitkan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Melkianus. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak PKL. Baik, ya. Ditambahkan lagi, jangan menyimpan kepahitan. Luar biasa, diberkati. Baik, Ibu Siske Rindengan mungkin mau menambahkan sesuatu atau mau menyerang hambanya nih.
Silakan Bu. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini luar biasa untuk mengajar, ya, untuk menjawab sebetulnya masalah-masalah yang kita alami setiap hari. Masalah-masalah Amin. ini setiap hari seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Marcel, yaitu bagaimana kita menjadi seperti kata firman Tuhan. Bagaimana kita diberkati. Diberkati ini dikatakan dalam pelajaran firman Tuhan tadi ada beberapa poin ya, Pastor Marcel. Berbicara tentang berkat bukan cuma bicara tentang berkat lahiriah ya. Itu memang sangat dibutuhkan, tetapi sumber di sini intinya kita katakanlah kita ingin diberkati secara lahiriah, karena kalau kita diberkati secara lahiriah, pasti yang lain-lainnya itu ya, oke, semua mulus. Tapi bagaimana kita mendapatkan kunci berkat itu? Ternyata ada beberapa poin yang perlu diperhatikan seperti khotbah pada pagi hari ini. Pertama, yang membuat Ishak berhasil, yaitu ayat yang ketiga. Penyertaan Tuhan itu sangat penting sekali, penyertaan Tuhan. Ya. Kedua, yang terdapat di dalam ayat yang kelima adalah bagaimana Ishak itu melakukan perintah ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Terus aplikasinya yaitu antara lain supaya diberkati, ternyata hidup rukun ya, Pak Pastor Marcel. Hidup rukun itu ini yang jadi pergumulan setiap hari karena mulai dari keluarga ada-ada aja kan yang berbenturan. Maunya A, yang satu maunya B. Nah, ini saya beri tanda kutip, oh iya ini di Mazmur katakan kan kalau kita rukun, berkat itu akan datang sendiri. Amin. 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 Kerukunan ini baik di dalam rumah, di dalam komunitas di mana kita berada, itu kita berhadapan. Ya, seperti hari Minggu yang lalu, saudara, ada teman enggak sebut gereja mana ya. Tiba-tiba salah paham, ini kita dari tim penggembalaan, saudara. Miscommunication, saudara. Teman yang satu kasih pengumuman yang lain, sementara teman yang lain sudah buat konsep pengumuman untuk Paskah seperti ini. Jadi berlainan. Yang satu bilang, saya sudah umumkan begini, kenapa kamu robah di depan jemaat banyak sekali, saudara. Haleluya. Jadi di situ, aduh berkelahi, saudara. Beradu mulut di depan jemaat banyak sekali. Aduh, ini tuh rukun, saudara. Nggak mau mengalah. Tapi kita lihat Ishak ini diberkati karena dia suka mengalah. Ini mengalah ini yang susah, saudara. Mengalah ini susah. Bicara dalam pelayanan, saya teringat bagaimana kata mengalah itu. Tapi di saat kita mengalah pembelaan Tuhan itu akan nampak, saudara, akan nyata. Bicara tentang pelayanan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini melayani Tuhan karena karena kasih karunia lah. Saya tidak pegang jemaat, tidak. Tapi saya hanya memegang satu kelompok-kelompok kecil persekutuan. Saya sekarang punya persekutuan sendiri. Tapi itu pun bukan maunya saya. Saya ini polos saja dengan Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan saya, silakan buat dengan saya. Waktu itu saya masih kosong, saudara. Makasih mula-mula. Saya sudah panggil teman pergi ke kampung, saudara. Panggil orang-orang kampung, saudara. Mari datang di rumah berdoa. Ya, saudara tahu-tahu saya dilapor ke polisi. Dikunjungi polisi, kunjungi saya di rumah. Saya tidak tahu apa-apa. Polisi katakan, selamat malam, Bu. Saya katakan, selamat malam, Pak. Ada apa? Polisi datang, polisi hanya lihat-lihat. Polisi bilang, oh, tidak apa-apa, mau pulang ya. Saya juga tidak mengerti kenapa polisi datang. Karena ternyata saya dilapor polisi. Karena saya kumpul orang di rumah melayani. Mereka ditolong Tuhan. Saya katakan waktu itu, saudara,
Saya belum dibaptis. Dibaptis masuk dalam air maksudnya. Saya belum tahu apa-apa. Saya kumpul mereka, mari. Siapa yang pegang opo-opo, mari kumpul-kumpul. Saya katakan begini, opo-opo mereka mengaku, opo-opo mereka saya katakan begini, karena belum tahu firman, toh saudara. Kamu ada toilet di kampung kan, toilet itu toilet-toilet kampung-kampung kan di luar rumah. Cuma asal bikin. Mari opo-opo kamu buang di toilet semua, buang. Saya cuma suruh buang di toilet, karena nggak mengerti, saudara. Ada yang karena opo-oponya begitu banyak, saudara, buang di danau. Ya, obatan itu balik sama dia. Ini kesaksian saudara. Singkat kata, yang lapor saya orang-orang pemain judi di tetangga sebelah. Mereka lapor saya supaya ditangkap polisi. Ini pelayanan saudara, tantangan dalam pelayanan. Tidak cukup seperti itu saudara. Saya dipanggil oleh ketua jemaat, menghadap ketua jemaat karena saya sudah kumpul-kumpul orang dilayani. Tapi mereka semua saudara ditolong Tuhan, dilepaskan obatan mereka saudara. Singkat kata, akhirnya saudara saya masuk dalam aliran karismatik memberi dibaptis. Saya juga bawa mereka untuk dibaptis saudara. Ya, saya lagi dikejar. Tapi ini sudah pelayanan panggilan Tuhan. Tidak henti seperti itu. Singkat kata saudara, berbicara tentang diberkati. Saya melihat kasus yang kita alami setiap hari. Bagaimana kita hidup rukun, kita pasti diberkati. Antara lain juga berkat saudara. Berbicara tentang perintah ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Saya pernah mereview kembali saudara firman Tuhan. Kebanyakan juga anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sekarang sudah lalai memberikan perpuluhannya, mengembalikan milik Tuhan. Saya saya juga terus terang kadang-kadang lalai mengembalikan milik Tuhan. Karena apa? Saya pensiunan. Di saat saya sudah berhutang, mau kembalikan milik Tuhan itu, sudah tidak ada uang. Haleluya. Soal diberkati ini ya. Ini pengalaman terus terang. Waktu itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mau Natalan, uang di tangan tinggal 2.500 rupiah. Terus saudaraku mau tinggal 3.000 rupiah. Waktu mau ke gereja, saudara, uang itu naik motor toh, jadi nggak buang uang jalan. Ini 3.000 rupiah, saudara, mau kasih persembahan, habis itu habis. Dan makanan tinggal berhutang. Terus utang saya juga bulan Januari itu nggak cukup gaji mau bayar utang. Tiba-tiba apa, saudara? Sudah masuk Januari, tiba-tiba saya sudah dalam keadaan tidur. Datang suara datang berbicara kepada saya begini. Kembalikan milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Saudara, itu suara siapa ya? Ini bukan suara. Ini dalam keadaan tidur saya. Kembalikan milik Tuhan. Terus saudaraku yang kasih, saya tersadar dalam tidur. Oh, jam berapa ini? Jam 3 subuh, saudara. Terus saya jadi perenungan dalam pikiran saya. Oh, kembalikan milik Tuhan ya. Itu saya simpan dalam hati. Terus saya berkata begini, Tuhan, saya mau bayar hutang saya. Nggak cukup. Mana perpuluhan mau dikembalikan? Tapi saya menjadi perenung, lalu pikiran saya berkata begini, pending dulu utang yang satu, jangan dibayar. Bayar dulu perpuluhan. Ini pikiran yang bicara di pikiran saya. Lalu saya bilang, oh oke, demikian. Terus uang itu, perpuluhan itu saya ambil, saudara. Saya simpan di envelope, di tas simpan. Sudah, saudara, tas saya tidak bawa ke gereja, nggak bawa. Terus saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba sudah tanggal tua. Kan kita terima gaji tanggal muda. Sudah tanggal tua di atas tanggal 20-an, 25. Sudah mau habis bulan. Tiba-tiba lagi saudara saya tidur. Datang suara lagi.
Sudah mau habis bulan, uang tidak dikembalikan. Ini suara dari mana lagi? Saudara, apa yang saya lakukan? Akhir bulan itu saya kembalikan milik Tuhan. Ini milik Tuhan ke gereja. Maka saudara, sampai saat ini saya tidak berkekurangan. Haleluya. Puji Bicara Tuhan. Puji ini Tuhan. saksian saya bicara tentang diberkati. Antara lain hidup rukun, hidup dalam penyembahan. Tadi dikatakan 25 ya, ada mezbah. Dan ini saudara sekali, Amin. dan saya rindu melakukannya karena semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Iya, amin, amin. Baik, Pak Puji Mekeng. Tuhan. Iya, iya. Bagianos. Baik, baik. Iya,